Lanjut. Iya, makanya suaranya nggak asing itu. Iya. Itu nyamar-nyamar itu. Bikin nama Malam NN. Pak Abdul Talib. Malam Bang Abdul Talib. Bang Abdul. Dari Islam atau Kristen, Bang? Udah ngantuk. Dari Kristen atau masih Muslim? Udah ngantuk, ada cemilan, ada yang bikin tanya lagi. Nah, udah ngantuk, ada cemilan. Nah, ada yang Makan mulu pancing di lagi. piring. Baca itu, cemilan habis, terpaksa aku makan jari aja. Ya udah habisin jarinya Pak, 5-5-nya, 10-10-nya. Oh, Nih cemilan. Pak Rai. Ya, Pak Abdul Talib nih siapa? Dapat cemilan banyak, dibagi juga kagak. Apa Mana cemilan cemilan? banyak? Orang Itu cuma cemilan bawa makan tuh. botol. Cuma bawa botol saya, botol ada 5 nih. Bukan Pak Bom dapat cemilan Ada banyak. cemilan-cemilan mana? Ya itu dia. Pak Lidara jangan Ya. buat penasaran. Nggak, kenapa? Kenapa sih Pak Mordekai? Pak Mordekai kayaknya meterman banget sama saya. Bukan sentimen lagi. Bukan. Tadi kan baca baru sebagian, baru dibaca sebagian, lagi begitu. asik-asik denger putus. Oh gitu. Iya. Oke, saya buka lagi ya. Iya. Oke, Pak Abdul Talib nih. Siapa Pak Abdul Talib nih? Abdul Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lagi perbaiki mic tadi. Suaranya Sudah dikerasin, Pak. Suaranya Pak nggak kedengeran. Halo, Oke. halo. Sudah. Ya, Jauh, iya. biar dekat. Tempel di mulut, Pak. Mic-nya tempel di mulut biar kita dengar. Jangan ditelen, tempel aja, Bang. Ya, pertama-tama Puji dan Saya syukur itu hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Muslim yang bukan seorang Muslim yang dibilang taat. Nggak kedengeran, Pak. Suaranya nggak jelas, Pak. kedengeran Suaranya suaranya. nggak jelas. Saya dengar. Dengar, Nanti saya Gampang, jelaskan. nanti saya kasih kuat, nanti saya kasih besar sini. Ya. Terus Pak bicaranya, nanti saya kasih besar. Iya, pertama-tama saya mau sampaikan bahwa saya ini bukan seorang Muslim yang taat, yang boleh dibilang dari segi ilmu agama tidak terlalu Ya, silakan. tidak terlalu mendalam. Nah, tapi jujur Pak, saya tertarik Ya. untuk mempelajari kekristenan. Cuman Amin, masih rada amin. bingung Pak. Ya, silakan. Tanya saja. Ya, sebenarnya banyak yang saya mau tanyakan. Coba. Mengenai baptisan itu Pak. Pembaptisan. Silakan. Apakah itu wajib Pak? Wajib. Wajib, Pak. Itu adalah tanda. Itu kalau bisa boleh diterangkan ke saya, maksud dari baptisan itu supaya kenapa Pak? Tanda. Tanda itu perintah Tuhan Yesus. Apa cuma sebagai tanda saja? Maksudnya Tanda tanda bahwa tanda dimeteraikan. Contoh sunat untuk orang Yahudi. Dalam perjanjian baru. Itu ada ayatnya. Jadi perintah Tuhan itu 3. Itu perintah dari Tuhan Yesus langsung. Baptis, karena baptis itu sudah ada dalam perjanjian lama.
dalam Bilangan 8 ayat 7, Keluaran 23, Keluaran 3 itu 23, ada. Bisa kasih Jadi, tunjuk ayatnya, Pak? yang mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, di Perjanjian Lama, Pak. Oke. Bapak Muslim? Iya, Bapak Muslim? iya. Ya, namanya juga Abdul Thalib, Pak. Abdul Thalib ini kan ininya Muhammad. Sahabat. Pamannya Muhammad. Yang merawat Muhammad dari kecil. Pamannya Muhammad ya? Pamannya Muhammad ya? Oke. Jadi ada namanya ditahirkan. Baptis itu ditahirkan. Contoh dalam Perjanjian Lama, Pak ya. Bukan dalam Dua Raja-Raja. Ya. Itu ditahirkan. Ada. Dua Raja-Raja 5 ya. 11 ya. Ini Pak. Kalau dalam baptis itu dalam bahasa Yunani itu baptiso, bapto. Membenamkan diri. Ini salah satunya Pak. Ayat 14 ya. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Karena dulu Perjanjian Lama tidak baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya membenamkan diri. Oke Pak? Sudah lihat Pak? Ada kata baptis. Membenamkan diri dalam bahasa Yunani itu bapto. Tidak ada yang bisa ditampilkan, Pak. Enggak kelihatan. Tidak kelihatan, Pak. Sorry. Ada gangguan sedikit di. Silakan Bapak baca ya. Apa ini baca? Siapa? Abdul Thalib. Ya, silakan Pak. Siapa nih Pak Marban baca? Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Oke, Pak ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian di dalam Perjanjian Lama, di dalam Bilangan 8 Pak ya. Saya baca aja itu ya, biar Bapak bisa paham. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah. Pak, baptis itu bukan selam aja. Percik, bapto, baptiso. Dibilas, dimandikan, dipercik, dimandikan, dicelup, ditenggelamkan, diselam. Nah ini yang kadang-kadang orang Kristen kadang bingung-bingung. Saya baca ya. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Dari dulu ada pembaptisan. Penebusan dosa bagaimana? Ayat berikutnya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, dioleh dengan minyak, juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Kami tidak perlu penghapus dosa lagi Pak. Yesus sudah sebagai domba yang dikurban. Sudah tidak ada penghapus dosa. Makanya Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19. Ini. Masih banyak ayat ya. Nah, dalam Perjanjian Lama itu sudah ada. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan itu ada 3 macam. Baptisan Musa, percikan darah. Baptisan Yohanes dengan air. Dalam Markus 1 ayat 8,
Matius 3 ayat 11, baptisan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus sendiri yang langsung berbaptis. Oke? Ada ayatnya di mana? Efesus 1 ayat 13-14. Silakan yang lain. Bapak mau tanya apa lagi? Iya. Silakan. Pak, mengenai kekristenan ini lagi Pak. Ya. Lantas kalau memang satu pengajaran Pak, kenapa bisa banyak aliran? Seperti Aliran apa? Advent, Ya. Protestan, Silakan. Katolik, Ya. dan lain sebagainya. Ya. Kenapa bisa terpecah banyak begitu? Tidak seperti kami Pak. Satu ya satu untuk seluruh dunia. Oke, nanti Bapak Dari mana? udah, saya jawab ya. Udah nggak apa-apa, kita maklumi. Ini Kita maklumi aja, udah pakai gini. Advent cuma tata cara ibadah yang berbeda. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Protestan, Kristen Protestan, dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katolik, dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ortodoks, dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang beda? Kalau di luar itu yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, itu adalah Sabellians atau pengajar sesat. Oke? Itu sudah. terus begini, Pak siapa? Pak Bom. Kalau memang begitu Pak, Yesus sebagai apa tadi? Tuhan, Dan Juru Selamat ya. Tuhan. Saya Pak Abdul Talib, Pak Bom sebentar, Kabar. saya mau tambahkan aja. Nanti, ntar saya lupa. Ada 107, enggak, saya cuma ingatkan, ada 173 sekte Islam di dunia, Pak. Ya, Pak, saya tidak mau membahas tentang keislaman di sini, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Saya hanya mengingatkan, Pak. Ya, saya mengerti, Pak. Saya mengerti. Jadi, Silakan. apakah Bapak mau cari kebenaran kan? Ya, Kalau Bapak mau cari kebenaran, Bapak juga harus ditanya supaya Bapak bisa tahu kenapa Bapak ajaran begitu, begini. Harus Bapak tahu. Begitu apakah caranya. hanya dengan mengimani Yesus sebagai apa tadi? Tuhan dan Juru Selamat. terus kita sudah pasti masuk surga, begitu, Pak? Iya, jelas. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Enak jadi orang Kristen, Pak. Jadi pengikut Kristus enak. Walaupun saya ini banyak dosa, begitu. Hapus, langsung terhapus. Hari ini Bapak dibaptis, langsung menyerahkan diri, selesai. Ada ayatnya. Mengaku, Yesus mengaku, Pak. Bisa tunjukkan ayat. Mulut, hari ini Bapak pernah membunuh. Bapak pernah membunuh, mencuri. Tapi hari ini Bapak terus dan ikhlas, buka hati. Menerima Yesus, ampuni saya. Hari ini dosamu diampuni. Mulutmu mengaku. Ada. Begini, Bukan Pak, saya bicara. Bukan saya bicara. Iya, Pak Bom. Begini. Saya mau jujur juga. Kenapa saya bertanya seperti ini? Ya, Nah, semoga saya bisa dapat Ikut Yesus. titik terangnya juga. ya, Saya amin. ini juga Amin. seorang pendosa berat, Ya, bisa Pak. Bisa Pak. seorang pezina. Oh, udah langsung ditebus Pak. Tak kasih ayat Pak ya. Dosa saya, Pak. Udah nggak usah. Ditebus Pak. Saya kasih ayatnya Pak ya. Oke Pak ya. Boleh saya kasih ayat Pak? Boleh, Pak. Saya mau lihat. Oke, perhatikan Pak. Bapak punya dosa banyak kan Pak? Kira-kira bebannya berat nggak Pak? Kira-kira beratnya beban berat. Kalau punya dosa banyak, kira-kira berat nggak bebannya Bapak? Berat sekali, Pak. Jujur berat sekali. Saya tanya sama Bapak, di ajaran Bapak, apakah ada seorang nabi yang bisa berkata, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adakah Pak? Hanya Yesus saja. Hanya Tuhan. Ini ayatnya Pak. Perhatikan baik-baik. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu Pak dosa Pak. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pak, ini
adalah beban orang yang sangat berat. Berapa Pak? Ayat bawahannya Pak itu. Iya, ya. Saya ada judul hari ini. Bapak lihat Pak. Pikirlah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Disuruh belajar padanya. Pada Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak kalau sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah Bapak lahir baru, tidak ada beban lagi Pak. Dosa 100% habis. Ada ayatnya Pak, nanti saya kasih lihat. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk, beban itu ringan. Biarpun Bapak punya dosa semerah buah kirmisi, akan putih seperti bunga salju. Bola-bola salju. Mau lihat ayatnya Pak? Ini ayat. Ikut Yesus itu enak Pak. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Bapak lihat ini Pak. Bapak lihat. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, tidak usah khawatir. Hari ini pun Bapak mengaku Bapak bertobat, minta ampun kepada Yesus, dosa Bapak dihapus. Bapak lihat ayatnya ini Pak. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Dengan demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak lihat ini lanjut, saya lanjutkan. Tidak usah takut Pak, Bapak langsung diberkati. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Untuk itu, Pak Bom, saya coba lihat sebentar. yang tadi Pak, coba ulang. Yang tadi Pak, Yang mana? ayatnya. Yang tadi, Yang barusan. Iya, yang barusan. Saya mau baca dulu Pak. Saya baca baik-baik dulu. Yang ini? Yang Iya. ini? Iya, itu. Ya, silakan baca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Dia itu siapa Pak? Yesus ya. Yesus. Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh kita dapat diselamatkan. Pak Bombo, pertanyaan terakhir ya. Boleh saya ajukan pertanyaan terakhir lagi Pak Bombo? Sabar. Nanti Anda bertanya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke, silakan bertanya. Ya, berikan saya ini Pak, jaminan yang ada di dalam sini. Saya jujur karena saya sempat membaca komen kalau saya bermaksud menguji, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Jadi Bapak orang Sulawesi Tengah Pak, sabar Pak. Bapak orang dari Sulawesi Tengah. Maaf Pak, saya rahasiakan dulu lokasi saya Pak. Ya, maksudnya saya kayaknya Bapak pernah WA ke saya ya? Bukan? Belum pernah.
Begini Pak, berikan saya bukti otentik, maksudnya bahwa Yesus Alkitab menjamin. itu bukan itu Pak, bahwa Alkitab itu benar adanya dari dulu sampai sekarang tidak berubah, tidak diubah-ubah. Tidak ada diubah-ubah, tidak ada. Iya. Saya bicara nubuatan sekarang ya, oke? Itu makanan saya. Tidak akan diubah-ubah. Kalau Alkitab diubah-ubah, pasti nubuatan tahambur kiri kanan. Bapak tahu arti tahambur Pak? Berarti kucar kacir akan berseberangan. Pak ya? Oke Pak? Oke Pak? Kalau Alkitab diubah-ubah, pasti nubuatan semua hancur kacau balau. Pertanyaan saya sama Bapak, kenapa sampai orang Kristen tidak bisa mengutuk Israel? Kenapa sampai Israel itu bangsa pilihan umat Allah? Di dalam perjanjian baru atau maupun perjanjian lama. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel memang bangsa yang terpilih. Contoh, nubuatan-nubuatan, ya, contoh. Ini Pak ya, halo Pak. Iya. Pak Abdul, saya kasih Iya. contoh saja satu ya, perjanjian baru kalau yang tidak diubah-ubah ya. Contoh Pak ya, contoh Pak ya. Ini contoh, saya ambil dari perjanjian baru Lukas ya. Contoh di Pak ya. Ini kata Yesus ini. Di dalam ayat ini, kalau dia tidak baku sinkron dengan perjanjian lama, itu palsu. Tapi nubuatan tentang Yesus adalah Tuhan datang ke dalam dunia dalam rumah manusia, itu nubuatan mulai dari kitab Taurat, kitab Mazmur, yang kalian bilang Zabur, dan kitab para nabi. Harus disinkron. Karena di mana ada nubuatan, di situ ada penggenapan. Ini contohnya. Ini Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Ya, dia bangkit ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Berarti pada waktu dia belum disalib. Yakni bahwa harus digenapi, kata digenapi. Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, Taurat. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5 kitab yang dijadikan satu dalam Alkitab sekarang. Kita lihat. Mazmur, ya. Tulisan ini tentang aku dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Mazmur 150 pasal. Kitab nabi-nabi banyak. Yoel, ya, Yoel, raja-raja, terus Samuel, Esra, lengkap, Daniel, Mika, Yehezkiel, Sakaria, ya, semua. Saya kasih contoh. Oh ya, contoh nubuatan. Kita ambil dari mana nih? Saya contoh ambil dari di sini tulis kitab Taurat Pak ya. Oke, begitu Pak ya? Pak? Iya. Oke. Nah, kitab Taurat contoh saya ambil Kejadian 3 ayat 15. Oke, saya contoh Pak ya. Kejadian 3 ayat 15. Ini sambil satu aja. Berarti Yesus berkata sudah genap. Nah, kita ambil contoh dalam kitab Kejadian. Jauh Pak, kita tarik jauh. Kejadian 3 ayat 15. Perhatikan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata tumit itu pangkalan kaki Tuhan Yesus itu nanti akan dipaku, dikasih hancur dengan paku. Kaki tumit belakang di bawah. Ayatnya nggak coba. Ya, ini nubuatan. Kita ambil dari kitab Taurat ya. Nah, penggenapannya itu di mana? Penggenapannya itu adalah bahwa ini seorang anak akan lahir dari seorang perempuan. Permusuhan antara engkau perempuan ini berarti Maria. Antara keturunanmu dan keturunannya. Siapa? Dengan iblis. Permusuhan. Kita bukan penggenapannya di dalam
Lukas 1 banyak sebenarnya. Cuma banyak yang mau fotokopi ya, teman-teman yang seberang. Oh ini jadi saya kasih yang gampang-gampang saja. Ini Pak ya. Nah, dia udah lahir ini Pak ya. Di sini ayat 26 sampai 31. 6 bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu adalah Maria. Nah, kalau kita sinkron ke sini, dia mau kena juga dengan kitab para nabi. Nah, ya. Tadi kitab Taurat, kitab para nabi. Ini kitab para nabi. Yesaya 7 ayat 14. Perhatikan ini Pak. Sebab itu Tuhan, Pak, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Ini jarak Yesaya dengan Tuhan Yesus 700 tahun lebih. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak tahu Immanuel? Allah beserta kita. Tuhan beserta kita. Ini Pak ayat. Langsung ke Yesaya 9. Yesaya 9 ayat 5. Apa lihat ini ya? Ini Pak. Ini nubuatan akan anak manusia. Tuhan akan lahir datang dalam dunia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Perhatikan di sini. Allah yang perkasa, yang mau datang ke Tuhan. Bapa yang kekal, Raja damai. Oke? Terus, ini sudah nanti saya kasih lihat Mazmur. Kitab Mazmur. Perhatikan ini Pak. Yesaya 63. Perhatikan ini, karena kita manusia jatuh dalam dosa, sehingga nubuatan Yesaya menubuatkan Allah sendiri akan datang dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Perhatikan ayat ini. Bukankah ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Hanya Tuhan saja bisa dari zaman dahulu kala. Oke Pak, sebentar. Oke. Kita para nabi sudah ya. Sebentar, Mazmur dulu. Mazmur ya. Sudah kitab Taurat, Mazmur ya. Atau Bapak mau sudah? Ya. Oke, saya kasih lihat Pak ya. Tunggu sebentar Pak. Sebentar Pak. Saya kasih lihat dulu di Mazmur, baru saya kasih lihat kalau Yesus mau datang ke dalam dunia ya. Baik, begitu ya, supaya Bapak bisa lebih jelas bahwa Alkitab itu tidak akan mau, istilahnya kalau mau bilang palsu dan tidak, itu harus kita lihat dari sudut Alkitab. Ya. Contoh Mazmur. Nah, saya lihat dulu ya. Mudah-mudahan saya masih ingat. Ini Pak. Ini Mazmur. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan itu adalah dosa. Ya, dosa yang telah ditebus. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Ini nubuatannya dalam Mazmur Daud. Dan penggenapannya adalah dalam Lukas 24 ayat 50. Nanti sebentar saya kasih lihat. Kisah para Rasul 1 ayat 9. Ini Mazmur ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi buat Yesus. Contoh dalam Lukas 24 ayat yang ke-50.
Ya, nih. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yesus naik ke surga. Ada juga di Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Jadi mana mau palsu? Jadi semua ayat itu terkait, Pak. Banyak ayat saya bisa buka malam ini. Ini, Pak. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus terangkat ke surga. Dari Mazmur dijelaskan. Jadi kitab-kitab Mazmur itu, kitab-kitab semua, kalau Bapak mau lihat, Yesus kan dalam Bapak punya ajaran kan Isa Al-Masih lahir di mana, Pak? Tidak dijelaskan kan di Wapon Kurma kan? Kalau kita perjanjian lama, ini Pak ya, perhatikan Bapak Pak. Contoh kitab Mika, ya, Mika, ya, Mika 5, ya, contoh aja, Pak ya. Ini kitab-kitab para nabi. Lihat, Pak. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Mika ini jaraknya nih hampir 600 tahun dengan Tuhan Yesus, Pak. Hampir 600 tahun. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti Tuhan. Bethlehem. Yesus lahir di mana? Bethlehem, rumah roti, tidak ada pohon kurma di atas. Tidak ada. Ya, itu. Sudah dinubuatkan 500 tahun. Mau salah di mana kontradiksinya? Perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia baku ikut terus. Kalau Bapak punya tanya saya kasih tunjuk nubuatan, ada 300 lebih yang di otak kepala saya sudah ada. Iya, cuma lebih dari 300. Nah, silakan, Anda bertanya. Maksudnya kan, ini kan kita dari lahir ya memang Ya, sudah berbeda, Pak. Tapi ikut Yesus itu enak, Pak. Dosa langsung diampuni, mengaku dosa. Langsung hari ini dibayar. Kalau jujur, kita ada 3 keluarga, Pak. Tapi Oh, haleluya. masih kami rahasiakan. Ah iya, nggak apa-apa. Nanti nomornya Pak Bomom ambil ya. Bertanya di Pak Bomom saja, Pak. Iya. Ini nomor teleponnya Pak Bomom, ada nih. Saya direkomended masuk ke channel Bapak. Amin. Ya, untuk bertanya Itu nomor teleponnya studio. Nanti koordinasi dengan Pak Bomom saja. Ya, saya cerita sedikit Pak sebelum saya akhiri karena Cerita ya, cerita. rada-rada ngeri juga Pak. Pertama, adik sepupu saya bersama istrinya itu memang sudah berkeyakinan teguh bahwa mereka mau ke Kristen. Amin. Haleluya. Tapi yang jadi kendala besarnya Pak, ancaman dari pihak keluarga. Nah, itu ancaman luar biasa Pak, itu tidak main-main loh. Sampai ancaman bunuh. Begitu pula dengan om tante saya yang mau menikah tapi menikah secara Kristen, tapi ada ancaman bunuh juga. Ini yang dilemanya jadi sekarang itu Pak. Lapor polisi Pak. Katanya, Kalau perencanaan lapor polisi. Lapor polisi aja. Tapi ya begitulah Pak. Ya, begini. Hanya Pak, saya tidak bisa lama-lama Pak. Saya tidak bisa lama-lama. Iya. Bapak yang ada di sini bisa mengerti situasi dan kondisi. Iya, kita paham. Nomor studio nih ya, Kita nomor studio. Kita Ya, berdoa lah. saya sudah simpan. Pak. Selamat malam. Pak, Ya. sebentar Pak. Bapak punya nama depan bisa kasih tahu saya aja kan, nama depannya. Kita berdua nanti. Udah keluar ya. Iya Pak Bom, maksudnya begini, kalau memang dia itu memang keadaan kan dilematis. Nah kalau memang dia seperti itu, mungkin kalau dia mau masuk ke Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin dia bisa sementara itu
berpindah atau menyingkir dulu sih yang paling baik gitu. Kalau memang Iya. itu bisa dilakukan. Nah, cuma saya mau tanya sebenarnya tadi Bapak itu di daerah mana? Kalau memang bisa kita bantu Pak, kan gitu Pak. Cuma tadi udah keburu keluar ya. Justru dia kan belum berani menyebutkan. Tadi dia nggak berani menyebutkan. Kita hargai. Iya, makanya kita hargai. Kalau memang dia mempunyai suatu keyakinan, pasti dia berusaha menghubungi sini lagi. Iya. Kita yakin aja lah. Apa mungkin Pak Bobom ya? Siapa yang feedback ini? Pak Mordecai kayaknya. Saya habis bicara langsung mute nih. Makanya jangan bicara, Pak. Saya dari tadi diam ketiduran. Dengar Pak Lidara baca itu tadi saya langsung terbangun. Yang benar. Baca sebagian diputusin. Ya kalau Nanti gitu kirim. saya bacain lagi biar tidur. Nanti WA ke saya Pak. Itunya ya. Baca apa itu Pak? Nah, gini, Bukan. Pak Mordecai. Feedback. Feedback nih. Siapa yang feedback ya? Pak Mordecai Pak nanti Mordecai. kasih email saya di WA, nanti saya email karena panjang itu. 800 Oh iya, halaman, boleh. Pak. Jadi Oh. pakai email, Pak. Kalau di WA Boleh. ntar, waduh, kita Oh ya nanti saya. Ya. HP-nya meledak berdua, Pak. Assalamualaikum. Akui salam. Oh, ini si Assalamualaikum. Saya mau Apa dengan Subir? Pak Lidara boleh. Waalaikumsalam. Saya mau debat Pak Lidara. Waalaikumsalam. Apa susu apa? Susu babi, susu babi. Saya mau debat ini Pak Lidara. Ayo, jangan debat, diskusi aja kalau debat mah. Diskusi. Kalau debat itu menang-menangan, Pak. Kalau debat Ya, kan kita kita diskusi. saling menerima. Jadi Iya. kalau menurut saya Pak Lidara, Yesus Ya. itu Tuhan yang termulia. Menurut Pak Lidara gimana? Kalau menurut saya sih ya seperti itu, Pak. Ore, Babi. aku menang. Ya, oke, 1-0 ya, nggak apa-apa deh 1-0. Oke, jadi saya dikarungin ya. Iya, dikarungin. Kan Pak Bom sudah siapkan karung yang tebal itu. Aku udah pesan. Iya, karung yang tebal double, kasih plastik dalamnya. Karena biasanya pada ngompol semua tuh dalamnya itu. Iya, kalau gitu Pak Bom saya nyerah deh sama Pak Bom aja deh. Sama Pak Mordecai. Sama Pak Mordecai itu, Pak. Tapi Pak Bom udah habis jarinya itu. Habis digigitin. Yang malam digigitin. Gitu. Tuh, udah mau ngegigit dia tuh. Siapa yang Ini mau daftar nih? Ada yang Pak mau Mordecai, saya kan dikirimin email memang dari Christian Prince. Jadi dia kirim saya tuh berupa e-book itu loh Pak. Jadi banyak. Jadi saya simpan. Kayak buku elektronik. Ya, buku elektronik. Oh. Kalau kirim bukunya ini yang 2 sesi kah? Yang ada dua itu ya. Oh, itu ada bukan? Ya, itu saya ada. Oh, ada. Oh, begitu. Yang satunya yang terakhir. Oh, yang tadi. Oh iya. Yang SR. Oh gitu, oke. Iya ya. Begitu saya ada itu. Ya. Buat asik deh, aku bisa menang sama Pak Lidara. Buat ada Abdullah tadi ya. Ada Abdullah tadi ya. Iya. Abdul Tolib. Abdul Tolib, saya kasih ingatkan Anda kalau mau ikut Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Adat istiadat orang Yahudi, pada waktu Yesus orang mau ikut Yesus, Yesus berkata, mari ikut. Tapi kalau orang Yahudi bilang, sabar tuh. Bapak saya belum saya kubur. Tandanya bukan pada waktu hari itu bapaknya udah mati, tidak. Orang Yahudi adat istiadatnya adalah dia harus sampai orang tuanya mati,
dia berhasil dulu, baru dia bisa meninggalkan rumah. Itu namanya terlambat. Terlena. Hari ini cepat mengaku Yesus. Kalau Anda dengar malam hari ini ke Pembobom, hubungi Pak Bobom punya nomor studio. Nanti jalan solusinya kami bisa kasih tahu jalan solusi. Oke? Banyak anak-anak Tuhan. Karena semua, jujur, anak-anak Tuhan semua mencari upah. Upahnya apa? Mencari Mahkota. jiwa-jiwa mahkota kerajaan. Itulah simbol orang Kristen. Bukan mencari harta. Mencari upah kepada Bapa di surga. Haleluya. Tidak usah takut, Pak. Silakan, Pak Jeki. Ini Jeki siapa ini? Pak Jeki. Ini Mau? Jeki yang Jangan dilupakan mungkin, Pak. Ya, lanjut aja. Lanjut aja. udah mau saya. Bapak cuma kasih tahu saja, Bapak punya ini, nanti kasih tahu, jalan keluar nggak ada, ya. Nanti Bapak tinggal di mana, tetap kami anak-anak Kristen akan kami suruh hubungi, ya. Anda nggak usah takut, karena saya yakin dan percaya anak-anak Kristen semua mencari upah. Nih untuk anak-anak Tuhan, ini upah ini. Kalian harus mengejar mahkota yang dijanjikan Tuhan. Ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. You, and you, and me. Haleluya ya. Itu. Anak-anak Kristen diberkati. Carilah kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada. Punya uang 2, dapat burung pipit 5. Punya uang 1, dapat burung pipit 2. Mana yang mantap? Punya uang 2, dapat burung pipit 5, atau satu uang dapat 2 burung pipit? Wah, siapa bunyi-bunyi nih? Mordekai kah? Atau Pak Huta Barat? Oke, silakan Pak Jeki, selamat malam. Selamat malam Pak Pembom. Selamat malam. Malam teman-teman. Pak Pembom, saya cuma sebentar mau tanya aja. Silakan. Kemarin main ke rumah kakak saya yang habis pulang dari Israel. Ya. Dia itu cerita Pak Pembom. Dia di sana itu sama temannya itu bermimpi. Ya. Orang kalau mati itu nggak ke surga ya Pak Pembom ya. Jadi mereka ditempatkan di satu ruangan. Jadi banyak ruangan. Kata siapa? Kata siapa? Ya kakak saya. Kata siapa? Kakak saya. Kakak saya Pak Pembom. Ya. Halo, jelas Pak Pembom suara saya. Ya, lanjut Pak. Kalau orang mati sudah mati ditaruh dalam ruangan. Iya, itu kan dia lihat Kecil suaranya. Tampak ruangan serba putih semua, tapi buahnya gitu. Lah itu di dalamnya itu cuma ada satu tempat tidur kayak dipan begitu. Nah itu mereka bilang katanya ini tempat penantiannya di sini semua gitu. Mimpi. Apa itu ada ayatnya dia ada mimpi apa atau gimana Pak? Mimpi itu ya? Mimpi Pak ya? Iya. Iya. Mimpi itu kita harus uji. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Putus ya, Pak. Ujilah roh itu. Sebenarnya kalau bicara Alkitabiah, orang mati dalam Kristus hari ini mati. Kasih tahu ya. Hari ini orang Kristen mati, jiwa dan roh di atas. Roh kembali kepada Bapa, jiwa sudah masuk dalam taman Firdaus. Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sudah ada orang Kristen di kerajaan surga. 2 Korintus 12 ayat 2. Wahyu 14 ayat 13.
Ayat 3 ya 13. Sorry, kalau saya salah ya, saya buka dulu. 2 Korintus 5, sebentar saya baca. Bentar ya. Ini kita bicara orang yang masuk surga ya, saya nggak mau bicara masuk neraka. Itu kambing yang masuk neraka. Kita bicara orang Kristen. Ya, oke. Perhatikan di sini. Dan aku mendengar suara dari sorga. Sorga ya, bukan neraka. Sorga. Ini, bukan dalam ruangan. Tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Orang Kristen masuk surga. Ayatnya di mana? Perhatikan baik-baik. Bukan janji, ini Yesus berkata. Kita buka di Matius. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Ingat, tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga, bukan neraka. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Tidak ada neraka. Surga. Orang yang mati kemana? Perhatikan baik-baik. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yohanes 14 ayat 2. Yesus berkata, aku akan menyediakan tempat di rumah Bapakku, banyak tempat tinggal. Mati hari ini, jiwa langsung ada di surga. Roh kembali kepada Bapa. Kejadian 1 ayat 21 atau 22. Allah meniupkan roh sehingga tanah liat itu bisa hidup bernapas. Roh kembali kepada Bapa, jiwa kembali di taman Firdaus. Bagaimana dengan tubuh? Tubuh kemuliaan akan dibangkitkan pada waktu, ayatnya ada ini. Perhatikan baik-baik. 1 Tesalonika ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal telah mati. Bagi mereka yang telah mati dalam Kristus, mulut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga. Di mana ayatnya? Ini ayatnya. Bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita yang percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Yesus. Dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal. Akulah kebangkitan dan hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Mati. Nih, mati dan tetap hidup. Hidup apa? Jiwa kembali kepada di kerajaan surga di Firdaus, tubuh kemuliaan ada di kuburan. Pada waktu sangkakala, ini ayatnya. Dan kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat ini adalah jawaban dalam Injil Matius. Yesus berkata, hari ini di antara kamu tidak ada yang akan mati sampai akhir zaman. Maksudnya begini, pada waktu akhir zaman, kita orang yang sudah mati dan kita yang melihat sangkakala hidup dalam Kristus terangkat
yang tidak percaya Yesus mengalami penyiksaan selama 7 tahun. Ada ayatnya, kitab Daniel. Daniel 9, ayat 26 dan selanjutnya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati, perhatikan, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati lebih dahulu bangkit. Apanya? Tubuh kemuliaan. Oh berpisah, tubuh kemuliaan. Terangkat. Baru kita yang hidup terangkat. Orang Kristen pada waktu penghakiman bukan di atas, bukan diadili bilang kau melakukan dosa ini, tidak. Tubuh kemuliaan akan dihakimi dengan perbuatannya. Apa? Matius 10 ayat 42. Upah 1 Korintus 15 ayat 58. Ini dia. Ini akan dihakimi. Ya? Ambil satu ayat saja. Tuhan Yesus yang berbicara kepada muridnya. Matius 10 ayat 42. Nah, dari sini aja dah. 41. Ya 42 sudah. Pada panjang-panjang. Udah mengantuk ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Dan satu ayat lagi. Dan setelah itu, silakan kepada teman-teman. Sabar ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Di dalam Matius 25, Yesus akan memisahkan tubuh kemuliaan itu. Orang baik, domba, dan kambing. Kambing pisah. Kambing langsung dibawa ke Gehenna, halaman neraka, langsung plung. Perhatikan ya. Roh tidak bisa dihakimi, dibakar dalam api neraka yang menyala-nyala, tidak bisa. Yang bisa dibakar adalah jiwa dan tubuh kemuliaan, bukan tubuh daging yang sekarang kita hidup. Ayatnya di mana? Ini ayatnya untuk orang yang masuk neraka ya, masuk neraka. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Pak, jangan takut kalau Bapak dibunuh, Pak. Tapi orang tidak bisa membunuh jiwa dan tubuh kemuliaan. Kalau tubuh daging orang bisa bunuh. Napas boleh hilang. Ini ayat. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia. Dia adalah Yesus yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takut. Jiwa dibakar. Tubuh kemuliaan dibakar. Mampuskah tidak? Kalau kita orang Kristen, mati hari ini ada di Firdaus. Yang ada di Firdaus apa? Jiwa. Rohnya kembali kepada Allah Bapa. Tubuh kemuliaan ada di kuburan. Belum dibangkit. Pak Bom. Pak Bom. Maksud saya itu langsung ya Pak Bom ya, jadi nggak pakai nunggu nggak pakai nunggu ya Pak. Ya, tubuh kemuliaan yang tidur. Oh ya. Ada di 1 Korintus 15 ayat 30. Bapak baca ya. Tubuh kemuliaan itu ada di 1 Korintus 15 ayat 33 dan sampai 40. Ya, maksud saya langsung diangkat ke langsung diangkat Pak. Orang mati langsung ke surga, orang Kristen. Ayatnya udah jelas, banyak ayat saya tunjukkan ya. Masih banyak lagi tapi ya sudah. Oke. Kalau ada yang ngajar bilang masih di dalam suatu ruangan, nggak ada ayatnya. Saya cari-cari ayatnya nggak ada. Dalam satu ruangan nggak ada. Oke. Iya sih. Pernah baca Injil Lukas 16 ayat 26? Bapak Abraham dengan orang kaya dan orang miskin? Pernah baca?
Belum. Bapak Abraham bicara, Lazarus bicara sama orang kaya. Bapak Abraham, tolong kasih tahu saudara saya di dunia. Jangan berbuat jahat, berbuat baik, ya kan? Satu ada di surga, satu ada di neraka. Jadi orang neraka, orang-orang berdosa, semua ada di neraka ya, yang tidak percaya Yesus. Saudara neraka ya, kamu kasih tahu, jangan main-main. Kalau mau tanya Pak Bobo Alkitabiah, saya nggak mau karang-karang, Alkitabiah. Ya. Saya nggak mau bawa segala sesuatu dari orang karang-karang. Ya. Gak ada penantian ya Pak Bobo ya, jadi ya langsung. Gak ada penantian. Penantian apa? Penantian itu tubuh kemuliaan. Udah jelas Alkitab yang tadi saya jelaskan. Ya. Orang Kristen jangan takut, mati langsung di surga. Ayatnya ada di ayatnya terakhir ada. Lihat ya, oh saya takut. Ini saya sengaja kasih penguatan buat anak Tuhan. Ayatnya ini ada. Gak usah takut. Dan aku memberi Hilang suaranya. Tendang. mati. Biasa. Mesin saya mati. Biasa. Dan aku memberikan hal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tangan Yesus. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan. Yesus sebagai jaminan. Bapa sebagai jaminan. Sudah dua. Anda mau jatuh di sebelah mana kalau sudah pegang dua? Anda berbuat dosa, Yesus sebagai perantara. Perhatikan ayat ini. Kenapa Pak Mordekai ini terlempar terus ya? Pak Mordekai. Nah, yang jelek ya. Lagi nyari makan dia. Oh, nasi goreng. Kayak dia bikin nasi goreng. Iya. Abang saya itu suka bikin nasi goreng. Ya biasanya udah bunyi kelenteng kulong dia. Iya. Perhatikan. Anak-anak Tuhan yang di rumah. Hari ini kalau ada orang tanya sama Anda, ya, Pak Bombo mau kasih tahu. Hari ini banyak hamba Tuhan kasih takut-takut anak Tuhan. Kalau Pak Bombo tidak. Hidup dalam kekudusan, jangan takut. Yesus sudah menjamin. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Baru apa yang Anda takutkan? Jangan Anda berbuat dosa. Kalau Anda jatuh dalam dosa, pengantara kita adalah Yesus Kristus kepada Bapa. Ayatnya di mana? Ada di ayat. Manusia pasti jatuh dalam dosa, tapi Yesus sangat mencintai kita. Karena Yesus tidak pernah lalai dengan janjinya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Yesus tidak pernah lalai. Yesus sangat mencintai kita. Kalau kita sudah ditebus dengan darahnya, kemudian kita pada waktu ditebus, jatuh dalam dosa, terus tidak mau bertobat, terpaksa Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 19, kau ku kasihi, kau ku tegur dan kau ku hajar. Mungkin kaki bengkok sedikit, tangan bengkok sedikit. Nanti baru rumah sakit baru, Tuhan Yesus ampuni saya. Siapa suruh tidak mau bertobat? Kalau Anda sudah ditanya sama orang lain, ada masuk surga? Ya. Ayatnya mana? Nih ayatnya. Tadi udah ya? Ini ayatnya. Ya. Makasih Pak Bobo. Ini ada nih, sebentar. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang, perhatikan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Perhatikan, dia adalah yang pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perhatikan di ayat sini. Jika kita mengaku dosa kita, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau Anda berbuat dosa, minta ampun. Patah lutut, patah jari, patah tangan, ya, berdoa, minta pengampun. Untuk apa mau takut? Yesus Kristus ada. Untuk itu orang Kristen saya pesan, mau kemana berdoa supaya jangan Anda jatuh dalam dosa. Karena iblis tidak suka dengan anak-anak Tuhan. Dia selalu merekrut kita supaya kita jatuh dalam dosa. Jadi setiap hari pagi berdoa, malam berdoa, ya berdoa.
pagi, jam 6 pagi, jam 9 pagi, nggak usah berdoa cari, nggak usah. Di mobil duduk, Bapak berkati saya dalam kehidupan saya, dalam nama Yesus. Berdoa pendek, bukan apa-apa. Mau jam berapa terserah. Ya, tidak usah takut, anak-anak Kristen hari ini, secara Alkitabiah, Pak Bomo hanya menyampaikan, saya tidak mau bodoh. Saya bicara Alkitabiah. Tuhan Yesus menyelamatkan kita manusia bukan karena perbuatan. Karena apa? Kasih karunia Tuhan Yesus. Bukan Anda ikut-ikut aturan-aturan ya. Cuma Tuhan mau Anda mencintai Tuhan Yesus dan jangan menyangkal. Perbuatan yang tidak bisa diampuni adalah dua. Menghujat Roh Kudus. Menyangkal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu menghujat Roh Kudus. Yang kedua, mau menyembah ilah lain. Menyangkal Yesus. Menyembah ilah lain. Dosa tidak diampuni. Langsung, plung! Gehenna, lautan api. Silakan. Pak Bom, berarti kalau minta ampun berarti nggak boleh mengulang lagi kan, Pak? Nggak Ya, berarti nggak namanya boleh mengulang manusia, lagi pasti ya? jatuh, Pak. Pasti jatuh. Minta ampun lagi, minta ampun lagi. Minta ampun lagi. Iya, minta ampun lagi. Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak minta ampun, Yesus berkata dengan ini. Perhatikan ayat ini. Perhatikan ini. Kalau kepala batu ya, perhatikan ayat ini. Barang siapa aku kasihi, Tuhan Yesus menyayangi Anda dah. Menyayangi ya? Ya. Menyayangi ya? Ya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Nah, Kalau itu, tidak mau nah itu bertobat, bertobat. orang tua, kalau anak-anak nakal, pakai rotan. Itu bukan marah, itu sayang. Jangan kau mandi hujan ya, di luar. Nanti sakit, ntar telinga. Nah, itu orang tua sayang. Begitu pula Tuhan Yesus. Barang siapa yang menang, engkau akan menjadi anakku, aku akan menjadi bapamu. Ayatnya di mana? Lihat ayatnya. Kalau Pak Bobom tuh enak, bicara pakai Alkitab, tidak mau pakai takut, nggak mau saya. Pakai bicara ayat, itu namanya pengajaran. Perhatikan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Memperoleh apa? Semuanya. Yang dijanjikan Tuhan, semua. Kerajaan sorga dijanjikan buat kita semua. Perhatikan ayat itu. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Enak nggak? Enak nggak ikut pengikut Yesus? Maka itu kita menyanyi satu lagu dulu. Saya mau ikut Yesus. Kita menyanyi dulu satu lagu. Biar kita nggak ngantuk. Karena cemilan nggak ada jadi. Iya. Silakan, sabar. Kita menyanyi dulu. Pak Mordekai, Pak Lidara. Saya mau. Tertinggi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Di rumah angkat tangan berpenyembahan. Kita berharap mudah sambil kita menyanyi ya. Dosa ada dihapus malam ini. Saya percaya dalam nama Yesus. Malam hari ini banyak orang bertobat. Saya percaya dalam nama Yesus. Malam hari ini banyak orang sakit disembuhkan. Angkat tangan kita menyanyi sama-sama. Angkat tangan sama-sama. Amen. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
haleluya katakan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus di rumah. Kasih kemuliaan. Memuji Tuhan. Haleluya. Biar malam dan pagi hari ini memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kita berdialog kembali. Pak Bom, tadi itu saya dengar Pak Bom ada ayat yang tapi harus bertobat itu Pak. Bertobat kan nggak mengulangi lagi Pak Bom ya. Jadi misalkan gini Pak Bom, saya itu mencuri misalkan, terus saya minta ampun. Berarti saya juga nggak boleh mencuri lagi dong Pak Bobo. Makanya kalau sudah bertobat, itu kalau tuntunan Roh Kudus, contoh Pak Bom. Pak Bom ini dulu kan nakal, tukang berkelahi, tukang pukul orang. Sama Pak Bom. Masa kalau saya sudah bertobat, saya mau ulang lagi, itu namanya bodoh. Terpaksa, telinga Tuhan Yesus telinga, nakal ya. Takut. Masa orang sudah bertobat, orang sudah jadi anak Tuhan mau jadi nakal? Nggak mungkin lah. Dosa itu pelan-pelan pertobatan ya. Nah. Saya dulu juga nakal Pak Bom. Iya. Sama. Iya, nakal ya, nakal ya. Contoh malam hari ini, kalau kita udah makan ikan ya pasti besok ya pasti ikannya mungkin digoreng atau mungkin direbus lagi, ya kan? Iya. Pasti pelan-pelan lah. Saya ngerti. Ya, ngerti saya Pak. Iya. Pak ngerti ya, kalau sampai orang ngerti ya. Saya mau tanya sama Pak Lidara boleh Pak? Boleh Pak Lidara boleh. Pak Lidara tangan ya Pak Merdeka ya, aku ke belakang dulu terlalu dingin AC. Saya kirain mau tanya sama Pak Jeki tuh. Pak Lidara, Pak Lidara kan saya dengar saya kan tiap hari dengerin channelnya Pak Bom ini. Saya dengar Pak Lidara pernah ke Israel ya Pak Lidara. Ya puji Tuhan udah 4 kali Pak. Ya. Waduh, puji Tuhan. Saya malah kepingin. Ini kakak saya yang udah berangkat kemarin cerita katanya di sana itu di tempat makamnya Abraham itu kok katanya ada dua makam ya Pak ya? Iya, bukan 2 makam Pak. Makam Abraham itu satu kompleks Pak. Maksudnya Abrahamnya ada 2 Pak. Abrahamnya ada 2 katanya gitu. enggak ada. Nah, gini Pak Lidara. Yang satu itu kan ditutup kain hijau begitu katanya. Terus yang ada keranda mayatnya juga. Iya kan? Iya, gini. Terus kalau mau masuk itu yang cewek pakai apa? Pakai kayak jas hujan begitu loh. Iya, harus ketutup semua, betul. Iya. Yang cowok sih nggak apa-apa katanya, nggak usah. Nah, cuman di tempat yang satunya, makam satunya itu katanya ada makamnya Sarah juga, tapi yang satunya kok nggak ada sendirian gitu. Sama-sama Abraham sama ternyata Abraham sama Ibrahim. Iya, Kak, gini saya ceritakan. Jadi itu dibuat karena itu kan masuk di wilayah Palestina, Pak. Ya, itu masuk di wilayah Palestina. Jadi orang-orang di Palestina yang Muslim karena dilihat, nah ini kan karena mau supaya diakui. Jadi mereka buatlah seperti itu di sebelahnya. Jadi itu adalah makam Ibrahim. Kalau Abraham kan jelas tertulis di situ bahasa Ibrani ya, Abraham. Ada Sarah. Kemudian ada Sarah, ada semua Sarah, Ishak ada, terus para keluarga daripada Abraham. Ada semua. Yang itu Ibrahimnya sendirian ya Pak ya? Nggak ada. Iya, itu buatan Pak, dibuat Pak. Kan katanya Hagarnya udah diusir, Ismailnya udah diusir. Sendirian dia. Iya sendirian, kasihan kedinginan Pak. Jadi itu dibuat, itu buatan Pak, dibuat Pak. Kosong ada tersendiri. Iya kosong nggak ada, cuma dibangun aja seperti itu. Karena apa? Kan makam Ibrahim itu kan nggak ada. Sedangkan katanya mereka punya Nabi Ibrahim. Nah sedangkan kuburnya di mana? Yang ada kubur di Hebron itu, di Gua Makpela itu adalah Abraham. Nah, kalau mereka mengakui Abraham kan berarti sama gitu. Jadi mereka harus buat Pak, kitabnya kalau mereka mengakui Abraham. Termasuk Masjidil Aqsa.
Kan mereka bangun kan abad-abad ke 8, ya, abad ke-8. Sedangkan katanya Masjidil Aqsa itu sudah ada pada abad-abad itu, makanya mereka berusaha menguasai Yerusalem pada waktu itu, ya, tentara-tentara itu untuk mendirikan itu, Marwan bin Malik itu yang bikin. Iya, Marwan bin Malik. Atasnya reruntuhan Kuil Agung Salomo. Iya, memang itu bukan di atasnya, di pelataran. Kan jadi Bait Allah itu. Gitu loh, waktu itu. Iya, Bait Allah itu kan ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Jadi dia itu. Nah, kebetulan memang di situ didirikan Masjidil Aqsa karena apa? Karena harus ada berdiri Masjidil Aqsa, kalau tidak kan ayatnya hancur, mustahil. Jadi gitu. Jadi mereka harus mati-matian walaupun korbannya banyak gitu jatuh untuk merebut sejarahnya, merebut ke kota Yerusalem hanya untuk mendirikan itu. Hanya untuk mendirikan itu. Setelah itu gara-gara ini Pak Lidara, gara-gara diceritain sama kakak saya, jadi kepingin deh ke sana, Pak. Cuman mahal banget katanya. Mudah-mudahan puji Tuhan Februari 2022 kalau memang sudah buka saya akan bikin lagi, Pak. Nanti kita bisa kalau ada berkat, kalau memang sudah dibuka mahal, lagi. Pak Lidara lewat travel. Iya, 29, tapi nanti biasanya ada itu, Pak. Biasanya ada yang subsidi, Pak. Berangkat sendiri lebih murah ya, Pak? Pak katanya, Pak. Nggak bisa, Pak, berangkat sendiri, Pak. Nggak bisa, visanya nggak bisa, Pak. Kecuali kalau sebagai hamba Tuhan atau studi baru bisa, Pak. Kalau tidak hanya datang ke sana harus rame. Harus tur, harus minimal 20, Pak. Ya, Pak. Satu lagi, Pak Lidara, kalau wajahnya kayak Arab itu ya, Pak, di bandara. Kenapa? Ya, betul ya, Pak. Kenapa? Kalau wajahnya kayak ke Arab-Araban itu namanya diamankan ya, Pak ya? Pertanyaan bagus, Pak, karena saya mengalami. Jadi gini, jadi pada waktu saya berangkat pertama kali, Pak, ya ini kecanggihan Israel nih, Pak. Jadi pada waktu saya berangkat pertama kali, di belakang kebetulan ada peserta orang Ambon, Pak. Orang Ambon ini wajahnya kayak Arab. Jadi ketika bus kita masih 2 kilometer di sana, di luar dari pintu border masuk kepada, karena kan kita masuk dari wilayah Yordania. Ya, jadi wilayah Yordania itu harus melewati checkpoint. Ya, ada 2 checkpoint itu dijaga oleh tentara Yordania, kemudian masuk ke wilayah Israel dijaga oleh IDF, ya, tentara Israel. Dari 2 kilometer ternyata sudah ketahuan isi bis itu, muka-mukanya isi berapa orang, bawaannya apa saja sudah tahu, Pak. Jadi begitu masuk kita ke border, ya, ke wilayah pemeriksaan, langsung kita kan diperiksa. Yang naik itu 5 orang, Pak. Yang naik 5 orang dengan senjata lengkap, ya. Dan ternyata itu anak-anak sekolah, Pak. Anak-anak wajib militer. Jadi mereka bukan pakai pakaian tentara. Pak, suara saya masuk nggak tadi? Tidak masuk kan? Masuk. Iya, masuk karena nggak di-mute, Pak. Karena nggak di-mute. Sampai kuping budak dengarnya. Jadi ketika masuk ke wilayah border, naiklah mereka, langsung mereka menuju ke belakang. Ke tempat orang Ambon ini. Nggak masuk, Pak Bombom, nggak masuk. Udah masuk. Ya sekarang masuk, Pak Bombom. Tadi nyanyi itu masuk. Kalau saya pada. Udah begitu bagus. Jadi begitu masuk ke border itu, naiklah 5 orang ini, langsung dia didatangin, diseret suruh turun. Jadi mereka udah tahu. Iya. Jadi mereka nggak pakai, mereka udah tahu duduknya di mana, bawaannya apa, langsung suruh turun diperiksa. Nah, selama pemeriksaan itu kira-kira setengah jam, di scanning, Pak, semua. Jadi masuk satu ruangan,
dia di scanning semua sampai nama bapaknya, nama ibunya, nama keluarga kakeknya tuh di scanning Pak. Iya, lama katanya. Ini. Iya lama Pak. Setengah jam hampir 1 jam lah. Ya udah nggak usah ya. bicara. Nanti kita tutup jam 1 Jakarta, jam 3 sini karena besok hari Senin hari baru. Jadi semua nanti berdoa. Saya menyanyi dulu satu lagu dan tebak-tebakan. Tadi jam 12. Jadi gitu ya Pak. Seperti itu memang. Iya Pak, iya Pak. Ya. Oke, makasih. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 26. Kidung Jemaat 26. Di rumah juga buka Kidung Jemaat 26. Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengan doaku, Yesus padamu. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dan doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Di hadapan Rahman aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Ayo semua. Yesus Tuhan, dengan doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan. Haleluya. Amin. Oke, closing statement masing-masing. Baru kita tutup. Nanti besok lagi, karena besok hari baru ya. Sudah jam 3 di sini. Oke. Terus saya istirahat. Silakan, closing statement. Jangan sampai pagi lagi, nanti saya nggak kerja. Nggak ada cemilan nanti. Pak Mordekai duluan tuh, closing statement Pak Mordekai. Pak, saya dulu Pak. Saya dulu boleh Pak? Ya. Boleh. Ayo. Nah. Silakan Pak, silakan. Yang duluan. Siapa? Pak Jeki. Tadi siapa? Pak Jeki ya? Iya, Pak. Silakan. Sorry Pak, putus-putus Pak. Ya. Ya. Pak, closing statement saya cuman ini aja Pak. Kalau saya ke Jakarta nanti bisa boleh ketemuan sama Pak Lidara ya? Boleh Pak, boleh. Jadi Iya, saya di Muara tambahkan Karang, lagi tadi. Oh gitu, oke. Nah, kemarin kita juga baru kumpul-kumpul di sana Pak. Jadi gini Pak. Di mananya nih Pak? Di itu Pak, di Jalan Kakap Pak. Oh iya. Kakap Jadi mana? gini Kakap Pak. ikan merah atau ikan putih? Jadi tadi pertanyaan Pak Jeki itu memang begitu Pak. Jadi memang sedemikian canggihnya, bahkan kita tidur di hotel itu banyak drone kecil-kecil tuh malam mengawasi kita. Dan memang kalau yang berwajah Arab atau bernama Arab pasti digeledah. Ya, jadi intinya berangkat berdua sama istri nggak bisa ya Pak ya? Kalau berdua aja ya? Kalau berdua aja nggak bisa Pak, karena kita nggak ada ini Pak, nggak ada hubungan diplomatik, nggak ada visa. Visa itu visa secara ini Pak, secara rombongan baru bisa Pak. Kalau sendiri bisa, kalau berdua saja. Kalau Bapak ada sponsor di sana
atau Bapak sebagai pendidikan atau hamba Tuhan yang akan belajar ke sana boleh, bisa Pak. Kalau ada teman di sana bisa nggak Pak? Bisa saja kalau dia mau ini Pak, kalau dia mau teman jamin. Nanti sudah Silakan. Iya Iya Pak. iya. Silakan Pak, silakan. Turun nanti awas ya. Ya udah saya turun sendiri deh. Saya nanti minta nomornya Pak Lidara di Pak Bom ya Pak. Di itu saja private Boleh chat Pak, itu. boleh. Boleh, Atau boleh. Pak, tulis di private chat Pak. Mungkin Pak Lidara saya catat. Nanti di Pak Bom aja, minta Pak Bom ada di Pak Bom. Oke. Yang lain closing statement. Ini si Abdul baru mau masuk. Kalau udah mau tutup dia masuk nih Abdul. Selamat Ya, memang malam biasa begitu, Pak. teman-teman. Aduh. Aditya. Pak Bom, saya mau pamit dulu Pak Bom ya. Oke. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Bom pencerahannya. Terima kasih. Pak Lidara, terima kasih. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Silakan Pak Horas. Tidur ya Pak Horas. Silakan Pak Abu susu apa ini? Susu kuda liar. Susu bibi. Ya Pak Bom, ya closing statement saya sederhana. Nomor 1, saya telah mengalahkan Pak Lidara, udah masuk karung tadi. Yang kedua, bersukacitalah kita senantiasa karena adanya jaminan keselamatan yang telah dijanjikan dan dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Buat yang belum bisa menerima Yesus, bertobatlah. Karena hari penghakiman pasti akan tiba. Amin. Ini tinggal tunggu dibaptis ya. Amin. Puji Tuhan. Tapi kalau ini juga Aditya sama Madia. Tapi jidatnya kayak orang gak pernah sholat itu jidatnya, nggak ada hitam-hitamnya. Udah masuk gereja ya, udah masuk gereja. Malah dikasih semir aja kok bangga. Nih, kalau yang jidatnya hitam, kalau jidatnya hitam tuh ini ya Aditya, ini teman kamu nih. Nih, tuh. Kalau mau jidatnya hitam sama Pak Huta Barat tuh di Palu kepala. Di Palu tuh. Aditya, baru dibaptis satu orang. Ini anak kiai nih. Alah. Ya main kah? Kan sudah kau masuk baru kau bicara sama dia. Kalau dia nggak kasih sekolah kau. Balik saja. Mana orangnya? Saya mau interview. Loh, belum, nanti saya telepon kamu. Nanti dia buat kesaksian di saya baru kamu masuk ya. Nanti saya tanya nanti. Saya uji dia apakah dia tuh betul-betul Islam atau memang ya seperti biasa. Kadal, kapil dari awal. Kamu kira saya siapa? Enak aja lo. Kamu kira saya siapa? Siapa kamu? Siapa? Aduh, sok nguji. Aduh. Nah, kan begini, bukan menguji. Supaya netizen Bom itu kan percaya bahwasanya mereka yang membuat kesaksian itu asli mantan ustadz, bukan kaleng-kaleng. Begitu loh. Bagaimana Pak Bom? Sepakat kan? Tidak ada orang Kristen membuat pengakuan ataupun apapun namanya itu cuman kaleng-kaleng untuk show. Nggak ada. Kenapa? Dia berurusan dengan Tuhan. Berat urusannya. Beda sama yang sebelah-sebelah tuh masuk YouTube ngakuan. Malam Pak Bom. Kalau saya sih santai aja, biar penghuni surga itu tidak terlalu banyak gitu loh. Biar penghuni neraka terlalu banyak, kan itu aja sih. Aditya, closing statement udah. Oke. Udah langsung closing statement aja lah. Apa closingnya nih? Closing saya banyak yang bertobat. Closing saya ini closing yang terbaik ya, yakni semoga Bom mendapat hidayah dari Allah. Itu aja sih closing saya itu. Ya udah lama dia dapat. Itu kan doa terbaik umat Islam. Aditya. Ya udah. Aditya. Hidayah dari Tuhan Yesus. Pak Bom kalau hari ini murtad, gempar dunia YouTube. Kalau Bom
ini misalkan ya, kalau bom itu mualaf misal ini kan, konsekuensinya banyak sekali ya. Bom akan bersedia menjadi Kawin orang lagi. yang hidup sederhana. Enggak, hidup sederhana. Beda enggak? Kawin dengan menikah itu berbeda. Ya, Orang kita menikah 1, sudah pasti 2, 3, kawin. atau 4 Orang sekian. kawin belum tentu menikah. Itu beda, Bang Bos. Nah, kalau menikah sih sah-sah saja, silakan. Itu ikatan yang suci, tidak ada yang aib di situ. Menikah itu kedua belah pihak setuju. Orang tua wanita itu setuju. Pihak wanita setuju. Jadi budak Orang pihak keluarga laki-laki juga setuju. Apa yang dipermasalahkan? Menikah itu bukan enaknya, justru ketika seseorang itu menikah, beban hidupnya akan semakin tinggi. Dia akan. Permisi dulu, saya mau putar ini. Kau dengar ya? Satu orang perempuan baru bertobat mau siap dibaptis. Ini adiknya waktu kerasukan. Kau dengar? Ini bacanya baca apa? Kau dengar? Ya biar enggak apa-apa, biar surga itu enggak padat. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Itu baca apa? Nih. Ini anak murid saya. Saya sebagai bapak gembala. Tinggal mau dibaptis. Itu lagi ngapain itu? Kok astagfirullahalazim, itu kan orang lagi sikir itu. Itu baca apa? Ayat apa? Lagi sikir. Iya. Dia sekarang Astagfir. ya. Dia mau dibaptis ya, saya kasih tahu adiknya ya. Kepanasan ya Aditya. Oh, buat apa juga sih? Enggak apa-apa, biar surga itu tidak full. Biar isi neraka itu banyak gitu loh. Itu biar begini. Semua begini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa lagi? Tahu artinya itu, Bang? Aditya. Udah. Semuanya Aditya, bidadari itu kami nggak mau. Bentar. Oh, siapa pula yang nggak mau bidadari? Kurang 72, kalau bisa 1000 lebih saya jatahnya. Aditya, kamu ngerti nggak ini? Aditya, kamu ngerti nggak ini? Abanalazi fisamawat liyatakodas ismuka liyati malakutuka litakun masihatuka. Nggak ada itu. Ngerti apa itu? Hah? Nggak ada. Oh, nggak ada ya sudah. Berarti dia nggak ngerti bahasa Arab. Aditya, kamu seperti ini Aditya nih. Nih Aditya. Tuh, kamu foto unta itu. Kamu baju biru. Aditya. Bom dapat aja nih. Dapat dari mana itu? Aditya. Itu Aditya naik sepeda ini. Nanti kan baik. Nanti kan. Yo, nanti kan. Aditya. Aditya. Kena copyright Super Mario nanti itu. Aditya. Nih Aditya. Madia lagi cuci muka nih. Oh, Aditya kau masa masih tetap nggak mau ninggalin yang kayak gini-gini Aditya. Itu sih? Kalau punya hati nurani yang waras gitu loh, yang normal. Ya begini kita menyikapinya itu. Nggak usah. Begini bro. Diplomasi lain-lain, nggak usah. Hal yang kayak gitu dulu. Bener nggak di sebentar dong. Ya, orang ngomong mau dipotong-potong.
hal yang kayak gitu itu kan nyata, ya kan? Waras kita tuh ngeliat gitu loh. Makanya rasa itu dibagi dulu. Rasa jangan sampai mati. Hanya di situ aja. Rasanya jadi mati. Coba masuk ke Kristen, rasanya bagaimana? Oh, Rasanya kalau orang di Hindu Islam itu bagaimana? begini bang, oke. Nanti dulu. Jawab yang panjang, TikTok aja. Masuk ke Buddha, bukan nggak perlu berdebat. Masuk ke Buddha rasanya bagaimana? Nanti setelah merasakan itu tenggang rasanya seperti apa? Nah sekarang rasa lu tuh udah mati karena ngeliat yang kayak gitu aja yang waras, kesadaran yang waras lu udah mencoba untuk membenarkan itu udah nggak bener gitu loh. Boleh saya jawab ya? Jadi begini. Ya bukan itu butuh kan jawaban, tadi sebentar. nurani aja, nggak perlu dijawab diplomasi Bentar dulu. yang ini gitu. Iya. Kan begini kan iya betul Bom. Tadi kan saya mau mengomentari yang minum kucing onta itu tadi Bom ya. Ya semua orang itu berhak memiliki kacamata sudut pandang masing-masing ya untuk menilai yang meminum kucing onta itu tadi. Yang salah aja kalau masih saya perhatikan tadi, bentar dulu. Gitu loh. Bentar, saya ini kan memandang dari sudut yang berbeda, Bang. Yang salah dicari untuk pembenarannya, kata-kata pembenarannya itu waras nggak gitu loh. Gitu iya, loh, makanya makanya jangan satu pintu aja, Bang. Jangan sepihak didengar dari sudut pandang yang berbeda gitu loh ya. Kalau saya perhatikan tadi yang minum kucing onta tadi kan ada itu video di ya, menarik video yang minum kucing onta tadi. Kalau saya perhatikan dia tadi kan ke surga ya. sebentar dulu. Dia kan mengambil video sebentar dulu. Dia akan mengambil video tadi di padang pasir tadi kan, seperti daerah Tandus, Gersang gitu kan. Mungkin dia tadi dalam perjalanan aku udah bilang tidak ada secara waras berpikir gitu loh. Nggak usah saking warasnya umat Islam ya. Sudah mengimani semua nabi-nabi utusan Allah. Ya, itu sudah clear ya. Mengimani kami itu beriman perlu, menjalankan yang perlu. Kalau kami menjalankan semua. Doang, loh, mengimani. Sudah ada satu orang di surga nggak, Aditya? Gimana? Kalian punya ajaran sudah ada satu orang yang di surga nggak? Kalian sudah ada kasih contoh nggak? Kan sudah orang contoh ke bulan. Gimana? Terus kalian ada contoh ada orang yang di surga nggak? Kalau berbicara masalah surga ini kan ranah iman, karena tidak satu orang pun yang pernah ke sana ya. Tidak ada sejarahnya orang sudah pernah meninggal balik lagi ke dunia. Kita tidak tahu. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan surga dunia itu ada? Ada yang bersaksi di kitab suci nggak bahwa satu orang sudah di surga? Qul amana billahi wa ma unsila ilaika wa ma unsila ala Ibrahim wa ala ali Ismaila wa Ishak wa Yakub. Pacar kau Aditya. Ini Aditya pacar kau Aditya. Tuh ada tuh. Tuh dia itu tuh. Orang Islam itu ya sebagaimana informasi dalam Al-Qur'an bahwasanya orang Islam itu ya surga kan? sudah beriman. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Kok yang dijamin pasti Tapi masuk neraka kok nggak diomongin. Aditya. Tapi yang lucunya Muhammad nggak ada ngomong tuh. Enggak, iya kan Allah ngomong Nabi Muhammad, tapi Muhammad nggak ada mengatakan. Yang pasti masuk neraka kok nggak dibacain Aditya. Nabi Muhammad itu tidak mau mendahului penciptanya. Gimana? Aditya, gara-gara kamu ngomong, Aditya gara-gara kamu ngomong, Pak Uta Barat baru kirim. Ini anjingnya sampai mabuk sendiri. Oh, Uta Barat punya anjing. Kau lihat itu. Oh, mabuk minum bir dia. Opung punya anjing mabuk.
Orang Islam itu begini Pak Bom, rumusnya begini. Ya. Jika orang Kristen benar, orang Islam akan masuk surga. Kenapa orang Islam akan masuk surga? Mana Karena ayatnya? orang Islam itu. Mana ayatnya? Berhenti. Oh, ini ayatnya. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Islam, orang Islam. Ya itu tadi. MUI gitu aja, jangan Ya, bilang orang ini Islam. ayatnya. Orang MUI. Masih suruh minta doa untuk Tuhan, tunjukkan saya jalan yang lurus, mana bulu masuk neraka. Oke, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amana billahi wa ma unsila ilaika. Seitonirojim, Seiton. Aku salam. Wa ma unsila alaina wa ma unsila ala Ibrahim Bangga wa Ismaila wa Ishaq wa Yakub. Nih, kalau mau sehat Pak Dwi, minum silakan 3 kali 1 hari. Amit-amit Kalau mau yang langsung dari apa sumbernya ini Pak, ini sumbernya. Oh, Astagfirullahaladzim. Pak Dwi pernah lihat baju Adam nggak? Nih, aduh, ini kalau Pak Media Channel bilang sudah uji karbon, ini bajunya Adam. Bom, saya mau tanya nih Bom. Boleh enggak? Bajunya Adam itu. Bom, saya mau tanya ini ceritanya. Tidak ada mau tanya. Udah terlalu itu Pak Bom. Nih, sepeda Adam sudah uji karbon tuh tingginya itu yang buatan orang Indonesia kan. Nah, Bapak mau lihat Aditya punya, Bapak mau lihat Aditya punya wajah. Aditya. Bom, saya mau cerita sedikit nih Bom. Ini Aditya punya wajah nih, mereka teman sekolah di masing-masing. Aditya sama dia dengan apa akidah. Aditya yang SD itu, Aditya SD. Bom, saya mau cerita sedikit ini, ya. Ya boleh, boleh. Ya, saya cerita sedikit aja. Tadi kan ada itu timnya Bom masuk ke channel saya, ya kan? Dia membawa namanya dia pakai samaran tadi Abdul namanya kan. Dia membawa hadis Bukhari 7401. Ya. Dipikir dia itu mau bisa menghibuli orang Islam. Tidak ada hadis Bukhari 7401 itu enggak ada. Hadis Bukhari itu mentoknya di 7008. Itu kan orang Muslim itu. Dia mau kibul-kibulin kita. Abdullah siapa? Gak ada nama Abdul. Sesama Muslim yang Timnya berduaan, enggak usah banyak omong kau. Timnya Bom. Baju warna apa dia punya apa? Merah, Timothy bukan? Pak Timothy tidak pernah bicara. Ini kok dia pakai gambar anu tadi. Dia pakai bendera pakai bintang tadi ya. Yang suka bohong itu kaummu Madia. Nah, sama-sama sama gerombolanmu aja itu. Penggugat. Sang penggugat. Pak Lidara pakai nama asli, saya pakai nama asli, Pak Bom nama asli, Pak Uta Barat nama asli. Iya kan? Nah, maksud saya begini. Dia mau ngetes. Sebentar. Diam dulu. Di tim saya sini Lidara ya, yang selalu di sini stay ya. Pak Lidara, Mordekai, Cicak Killer, sang penggugat. Itu dengan Marban. Ya, kita di sini yang jago hadis itu adalah sang penggugat dengan Cicak Killer. 2 orang itu yang hadis. Pak Timothy tidak tahu bahwa hadis, nggak ada. Nama Abdullah tidak ada. Kami punya tim. Kayaknya mungkin kayaknya orang RAK mungkin tadi ya. Ya, bukan kan Anda suka berbohong. Lucunya begini, ada videonya sebentar. Ada videonya begini. Dia bawa hadis Bukhari 7407 tadi kan. Sementara hadis Bukhari itu mentok di 7008. Makanya kami orang Islam tadi ketawa-ketawa aja, kita putar-putar di atas itu. Aja. Kan kamu lihat kemarin ada oten-oten masuk kan bilang Aditya. Dengar lu. Kemarin kan saya kan ada di Bestek, saya lihat kamu saya WA. Saya ada chat itu. Aditya hajar aja oten-oten yang belum belajar Alkitab baru masuk di kamu. Kamu lihat kan? Kira-kira di sini kamu coba kamu coba jelaskan ini. Ini, kira-kira kamu jelaskan hadis ini, benar nggak ini? Enggak, sebentar Pak Bom. Kamu bilang, Aditya, kamu bilang tadi nggak ada. Aditya, kamu bilang nggak ada hadis 7407. Nggak ada. 7004. Ini saya tunjuk Pak Bom. Saya punya kitabnya malah.
Oh, bukan itu, bukan. Saya punya kitab, saya sudah beli 180.000 harganya. Pak Bom di share screen saya punya Pak. Ini hadis apa ini? Oh, ada. Hadis Bukhari itu mentoknya 7.008. Jangan kamu beli itu dia dari luar negeri sana, jangan sudah. Oh, saya beli di Shopee. Baca. Oh, nggak ada itu, nggak ada. Ini sunah.com ya nih. Ya, itu Made ICP. Made ya Oneness Unix Allah, ini dari mana referensi? Makanya Bang, modal beli kalau ada uang itu beli kitab Bang, jangan hanya modal situs. Kasihan Anda disesatkan orang. Buatan Indonesia yang dipotong-potong. Hadis Bukhari itu mentoknya 7.008. Ya, itu berapa itu? Orang Islam itu udah bisa dikibulin. Ini bahasa Inggris Aditya nih dari luar negeri. Oh, itu buatan CP mungkin. Buatan CP berarti. 7407. Enggak ada. 708. Saya punya kitabnya. Makanya Lidara. Kalau punya uang, beli kitab. Oh, udah ada itu, udah ada. Tanya Aditya, diam dulu. Beli kitab. Sama Pak Lidara nih sebentar nih. Pak Lidara, mohon maaf Pak Lidara. Ya. Saya kan tidak tahu ya kitab sucinya si Aditya ini. Cuman mendengar aja, pernah mendengar. Ada nggak di situ penciptaan itu di kitab suci tentang penciptaan Hawa? Nggak ada Pak. Nah, bagaimana Aditya bisa muncul di sini Pak? Bagaimana caranya dia bisa muncul di sini? Kalau itu hanya ada Adam. Dan membahas lagi. Berani-beraninya membahas gitu. Aneh sekali dia ini. Apa itu bro? Udah lewat, keretanya udah lewat. Keretanya udah lewat. Kereta ini Mester Abdul ini. Oh ya ini itu tadi itu yang bawa tadi. Nggak ada hadis itu bro. Kitab hadis Bukhari itu ada sudah saya beli. Saya tahu dia siapa. Betul dia itu. Ya ini itu tadi itu yang bawa tadi. Halo Aditya. Masa kita diskusi kamu nggak bisa jawab, saya di kick sih. Nah, kamu tuh saya kasih kamu itu nggak punya kitab, saya punya begini bang. Sebentar. Kitab Bukhari dengar dulu, Bom. Saya ngomong dulu, Bom. Saya ngomong sebentar. Ya, dengar dulu. Saya itu punya kitab Bukhari, saya beli 180.000 di Shopee ya. Itu sampai 7.008 saja, 7.407 itu nggak ada. Itu buatan Shopee, itu buatan Shopee. Segitu aja. Wah, enggak, itu buatan Shopee. Kamu beli yang dari luar dong. Makanya kalau mau diskusi itu bondo dikit lah, modal dikit lah. Beli dari luar, jangan beli di sini. Beli dari luar asli. Kalau itu abal-abal tuh di Shopee. Kalau buka channel, kalau nggak bisa jawab jangan di kick Aditya. Lah kamu referensinya jadul, siapa juga yang mau anu? Referensinya Al-Qur'an. Sebentar, Aditya kamu terjemahkan ini dulu Aditya. Kamu lihat nih. Kira-kira ini bagaimana? Aduh. Ini asli enggak ini? Enggak usah. Udah lapar saya ini. Nih Aditya asli enggak ini? 5.364. Apa itu hadisnya? Musnad Ahmad. Saya belum beli kitabnya kali itu saya. Lagi di jalan. Lagi dalam perjalanan. Sudah saya pesan, belum nyampe. Saya juga udah tahu semua Aditya. Kalau ini belum nyampe barangnya. Belum bisa jawab saya. Lagi di jalan, mungkin masih di Mataram mungkin. 2 hari lagi nyampe. Masih di langit ke-7 gitu. Oke, kita pisah sudah ya. Besok aja Aditya ya. Siap. Ya, Pak Lidara, terima kasih Pak Lidara ya pencerahannya. Kalau di kitabnya si siapa Aditya itu nggak ada Hawa. Makasih ya. Nggak ada Pak. Aneh aja buat saya si Aditya bisa muncul di sini. Bagaimana caranya itu? Itu dia dari batu Pak. Keluarnya dari batu. Dari batu. Dari bambu itu meledak.
Pak Lidara. Iya. Ya. Ya, Pak Lidara. Oke lah, silakan berdoa Bom Bom, saya pamit ya. Selamat malam semuanya, salam mempesona dan salam Maranatha. Salam Maranatha. Salam Maranatha Aditya. Pak Lidara. Maranatha Yesusku yang baik. Ya, Pak Lidara. Gini, saya pernah memang melihat dan tahu banyak yang membicarakan bahwa hadis-hadis yang beredar di Indonesia dan Malaysia itu tidak lengkap. Betul. Tidak semua dicantumkan. Bahkan kalau kita beli di Gramedia atau di Gunung Agung, Closing itu statement ya. banyak Closing statement. tipis-tipis itu bukunya. Jadi hanya hadis-hadis pilihan, bukan seluruhnya. Kalau mau seluruhnya, bisa lihat di KSA, di Kerajaan Arab Saudi, atau di Yordan. Tahu harganya berapa, Pak? Mau tahu harganya berapa, Pak? Mahal, 20 Pak. juta, Pak. 20 juta, Pak. Satu set tebel itu. Satu set Berapa tebel. buku? Itu ada Musnad, ada Bukhari, ada apa? Lengkap. Begitu ya. Lengkap, Begitu. Pak. Bukan buku 80.000. Aduh, itu udah nggak mungkin tuh. 85 juta, Pak, kalau yang lengkap. Iya. 85 kalau juta. lengkap lagi. Yang betul. Yang Betul, terbitan Pak. Toha Putra Semarang maupun yang Udah, terbitan Pak. Salam Banda Aceh itu juga nggak lengkap. Dwi yang bawa pimpin doa atau Pak Marban? Begitu. Dwi. Pak Marban, Pak Betul, Marban. betul, Pak. Pak Marban pimpin Pak doa. Marban. Oh iya. Anak Tuhan, ya. Oke, kita berdoa dulu. Ya. Berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh ajaib Engkau ya Tuhan. Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi dini hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Membawa segala keluh kesah kami ya Tuhan. Di mana dalam satu hari ini Tuhan, kami memuji Engkau ya Bapa. Dan juga malam ini Tuhan, firman-Mu Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan. Biar jatuh Tuhan di tanah yang subur Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan kami Tuhan. Untuk sanggup melakukan perintah-perintah dan firman-Mu Tuhan. Biar roh-Mu terus menyala dalam kehidupan kami. Sehingga kami memperoleh kemenangan dan kami memperoleh mahkota yang Kau janjikan ya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan secara khusus buat keluarga Pak Bom Bom Tuhan. Biar Engkau memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Biar lewat channel ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Dan semakin banyak orang yang mengerti akan Engkau ya Bapa. Bahwa Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Sehingga di dalam Engkau ada kehidupan yang kekal itu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang telah memberikan berkat-Nya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memberkati mereka ya Bapa. Kami juga Tuhan yang ada di room ini Tuhan. Pada dini hari ini Tuhan. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Biar Tuhan yang pimpin Tuhan. Berikan berkat kepada kami Tuhan. Agar kami juga bisa memberkati orang yang lainnya Tuhan. Bapa, kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa Tuhan. Kalau ada saudara siapapun Tuhan yang dalam sakit penyakit. Biar Tuhan jamah Tuhan. Oleh bilur Yesus. Saudara-saudara kami telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Anak kami yang Kau titipkan ke dalam tangan. Anak yang Kau titipkan ke kami Tuhan. Biar anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang sesuai dengan firman-Mu. Sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Maranatha Yesusku yang Anak-anak baik. yang pintar Tuhan. Bahkan 10 kali lipat Tuhan dari orang-orang anak-anak dunia ini Tuhan. Seperti Daniel ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Mulai dari pemerintahan pusat Tuhan. Sampai pemerintahan yang terendah Tuhan. Biar Engkau yang berencana dalam negara kami ini Tuhan. Negara kami ini kami serahkan ke dalam tangan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau istirahat tidur Tuhan.
Kirim malaikat-malaikatmu Tuhan menggari rumah kami Tuhan. Sehingga besok pagi kami bangun Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Besok pagi kami mau bekerja Tuhan, biar Tuhan pimpin juga. Apa yang kami kerjakan semua Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Biar keberhasilan kami itu tetap untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau berdoa seperti yang doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan masukkan ke dalam pencobaan, tetapi bawahkan ke dalam karena Engkau lah punya kekuasaan. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Barat, Oh, ya semua makan udah lapar aku. Dwi Haryanto, Udah jam 9.30. Mr. Abdul, Sampansa. Nah, shalom, shalom Bapak Barat, Pak Abu, semua yang hadir, terima kasih. Opung, ditunggu Opung ya. Ditunggu Opung. Ditunggu. Ya. Oke, semuanya saya kasih turun ya.